bacaan basmalah monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Majelis Taklim Masjid Darul Wahid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan. Semoga Allah selalu meridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hidup ini diatur oleh Allah lewat Rasulnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kebaikan-kebaikan kita kali ini sebagai sarana untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah 3 jalan menuju ridhonya Allah. 3 jalan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Yang panjenengan mungkin waktu kecil kalau sekolah masih ada enggak ya? Kita berdoa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini udah sampai di situ dulu. Ini menekankan raditu billahi rabban. Raditu, aku rela diatur oleh Allah. Betul? Terus wabil Islam madinah, Islam agamaku. Terus setelah itu Rasul Muhammad nabiku. Saat ini yang saya terangkan tentang supaya ibu yang hadir di sini majelis taklim Masjid Darul Wahid, supaya Darul Wahid itu daerah mana? Banyaran, Semarang, Barat. Saya Semarang atas soalnya. Dan alhamdulillah akan kita bahas 3 caranya kalau aku mendapatkan ridhonya Allah. 3 jalan menuju ridhonya Allah. Yang pertama, kita harus apa di antara Allah, yaitu untuk mendapatkan ridhonya Allah kita harus bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Minimal ucapan kita kalau bersyukur alhamdulillah. Itu wujud bersyukur. Tapi kalau ibu ngomong sendiri namanya apa, Bu? Lanjut, kandani dimasake, bagi tangan, masaknya apa siapa itu namanya apa, Bu? Ini ngomong sendiri. Ketumel. Ini stres lah betul. Berarti ibu yang di bawah kita rezekinya, kesehatannya itu ada yang lebih terpuruk, tapi masya Allah masih bersyukur. Harusnya kita alhamdulillah. Lingkungan kita alhamdulillah. Ada tuh yang hidupnya di kolong jembatan, makannya seadanya, kadang makan, kadang tidak. Kita bisa makan setiap hari alhamdulillah. Itu minimal syukur. Gimana caranya kalau aku pengen bersyukur? Awali kerjaan ibu dengan basmalah, pun rampung hamdalah, itu wujud syukur. Apakah sudah? Insya Allah. Di awal basmalah insya Allah. Kalau rampung kerjaan hamdalah sudah. Contoh ambil sapu bismillahirrahmanirrahim. Rampungnya Bu alhamdulillah. Jika bismillahirrahmanirrahim. Rampung pel alhamdulillah. Iku amalin jenengan punten surga.
Sudah gitu? Kira-kira sukanya yang lupa basmalah apa hamdalah? Hamdalah kan? Berarti ibu seperti kalau makan lupa ada bismillahi awalan wa akhiran atau bismillahi awaluhu wa akhiruhu, sama aja. Itu berarti ibu amalnya kalau basmalah itu ke hamdalah, amal itu mutlan surga. Sudah nyampe di surga, tapi kalau nggak gitu ke hamdalah, orang mau meliki mau lah itu. Emang mama ini sopa ta, rumah sari, mama. Katakan bu, kerjaan ibu selama masak, selama bersih-bersih, selama ini hilang nol. Marah ibu suka apa keterucut? Ibu marah ibu suka apa keterucut? Rugi kerjaan ibu gak dapat apa-apa. Lantandem walakal jangan marah bagimu. Jika marah bagimu neraka, dapat neraka. Oke. Itu tanda syukur cara ibu awali kerjaan dengan basmalah. Nek mun rampung hamdalah, janjinya Allah ditambah rasa syukurnya. Boleh buka ayat surat 14 Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat terjemahkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakhlukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ayat ini bu, cara menuju ridhonya Allah, nomor satu bersyukur. Janjinya Allah, kalau hambaku bersyukur, aku tambah. Dan ini bentuk woro-woro, pengumuman. Surat Ibrahim, yaitu 14, ayatnya 7. Allah menyebutkan wa in ta'adzana. Allah memberikan pengumuman, siapa yang mensyukuri nikmatku la azidannakum, pasti ku tambah. Wa la in kafartum, kalau tidak mau mensyukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, siksaku pedih nanti di akhirat. Jadi nyuwun sewu, ibu yang hadir di sini nyuwun sewu. Kalau ibu bersyukur hari ini datang, Allah akan tambah nikmat panjenengan. Mungkin yang tadinya di rumah lututnya kok rodok-rodok rapena, kok takkan nyampe sini sampai pulangnya nanti sembuh. Alhamdulillah. Terus ibu datang ke sini silaturahmi. Silaturahmi itu panjang umur, banyak rezeki. Di rumah ada nggak yang ibu ada di depannya itu? Nggak ada kan? Di sini ada kan? Apakah yang nggak ada nanti dibawain? Dibawain dong. Kok enak temen orang ngaji dibawa kayak gitu kan ya bu ya? Berarti yang hadir aja yang dapat itu rezeki. Dan panjang umur tidak ada yang tahu. Umur itu jujur bu, apakah usia itu nyuwun sewu kematian harus nunggu tua? Tenang, ibu yakin? Apakah kematian harus nunggu usia tua? Yakin ya? Tapi orang tua pasti kan sudah tua. Terus wayahi betul, terus mampu tanah kan? Itu kalau sudah tua. Rasulullah dipanggil Allah usia berapa? 63. Sudah ada yang 63? Sudah ada yang bonus? Semua dipersiapkan. Semua tidak pada tua muda dipersiapkan.
Cuman Bu, yang sudah sakit-sakitan, sudah menyiapkan buburnya, sudah menyiapkan kafannya, nggak meninggal-meninggal. Yang masih sehat, belum siap, sudah dipanggil Allah. Betul Bu? Berarti kematian tidak ada yang tahu. Berarti perlu dipersiapkan dengan cara apa supaya dapat ridhonya Allah? Bersyukur. Pasti Allah tambah dengan cara awali kerjaan basmalah, kalau sudah selesai hamdalah. Bisa? Ayat tadi surat 14 Ibrahim ayat 7 menerangkan siapa yang bersyukur ku tambah, kalau tidak bersyukur siksaku nanti lebih pedih, lebih dahsyat. Sekarang kita lanjutkan. 3 ya, menuju ridhonya Allah yang kedua, yaitu banyak-banyak beramal kebaikan. Kata banyak tidak cuma sekali, banyak-banyak amal kebaikan. Contoh, Ibu hari ini termasuk melakukan amal kebaikan, betul? Ikhlas Bu? Ikhlas. Oke. Ibu di rumah kerjaan-kerjaan macam-macam juga amal kebaikan. Apakah Ibu ikhlas? Ikhlas. Nyuci, ngepel, masak, dampingin suami, dampingin anak, bla 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 bla. Apakah ikhlas? Ikhlas. Kalau sudah jadi nenek-nenek dititipi cucu, apakah ikhlas? Ikhlas. Survei membuktikan kalau ikhlas tidak pakai marah. Marah enggak? Kadang marah, kadang tidak. Berarti nikmat marah. Astagfirullahaladzim. Ibu dijanji oleh Allah ikhlas itu tadi loh Bu, awali kerjaan basmalah, nek pun rampung hamdalah, ono ngome mendak ilang. Betul Bu? Jadi Ibu diperintahkan yang kedua, 3 cara menuju ridhonya Allah. Yang kedua, banyak-banyak kebaikan. Kenapa kok Ibu disuruh banyak kebaikan? Karena fadilah kebaikan ada di surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Artinya Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. 2 balasan kebaikan. Selama Ibu melakukan kebaikan dengan basmalah, nek pun rampung diakhiri hamdalah, 2 balasannya. Apa itu balasannya? A. Ayat ini menegaskan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang beriman. Apa artinya beriman Bu? Percaya. Wa amilus shalihat, dan melakukan kebaikan-kebaikan. 2 balasannya. A. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dihapus segala dosanya. Yang ngomel-ngomel tadi loh Bu, dihapus dosanya. Tapi hati-hati, nek jenengan tidak dihapuskan oleh Allah kecuali bertobat kalau jenengan itu musyrik. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Contoh, Ibu kalau belanja terus lagi pertama kali beli terus uangnya diginin sama yang tukang bakulnya, laris. Sering Bu masih lihat itu? Hati-hati, Ibu percaya dengan uang kayak gitu. Mending uangnya diginiin ya Bu ya. Iya, kipas-kipas. Untuk kipas-kipas. Kalau gini-gini, harusnya Ibu alhamdulillah simpan uangnya. Semoga berkah laris semuanya. Alhamdulillah. Ibu doa, Ibu yakin sama Allah. Siapa yang ngasih rezeki Bu? Allah. Siapa yang meluaskan rezeki Bu? Allah. Siapa yang menyempitkan? Allah. Buka ayat. Allah lah yang meluaskan rezeki atau menyempitkan, ada di surat 13 Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha
ayat. Surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 26 ya. 26 13:26 ya. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya menerangkan poin satu ini dulu. Ibu, kebaikannya tadi dibalas oleh Allah, dihapus segala dosa kecuali syirik, itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Kalau ibu berbuat syirik, Allah tidak mengampuni sekali syirik. 40 ibadah ibu nggak diterima oleh Allah, 40 hari ibadah ibu nggak diterima oleh Allah. Yakin tadi Bu, rezeki dari Allah. Berarti ibu kalau tadi nerima langsung alhamdulillah, simpan, gak usah dikembar-kembarkan, laris. Berarti ibu percaya dengan uang, bukan percaya dengan Allah. Ayatnya tadi surat 13 Ar-Ra'd ayatnya 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang menyempitkan, yang meluaskan rezeki. Kalau ibu rezeki di dunia ini dibanding akhirat sedikit nikmatnya. Saya gambarkan ya Bu, ibu kalau masak belanja terus nanti masak sampai bersih membutuhkan waktu berapa jam? Masak hari-hari, ya lauk, ya sayur, nasi gitu 2 jam. Ibu belanja dulu, terus nanti pulang, dimasak, terus nanti bersihin, itu berapa jam? 2 jam. Oke. Kalau ibu sudah 2 jam masak, kalau sudah mateng, masuk di piring, makan, butuh berapa menit? Tidak bermenit-menit. Langsung sambil buka WA. Berarti digambarkan 5 menit, 10 menit itulah ya. Perbandingannya, nikmat dunia itu ibu hanya nyucun lidah. Kalau sudah masuk di perut, biasa aja. Itu 10 menit tak gambarkan maksimal tadi. Makan itu 10 menit terus matang. Sementara prosesnya belanja, masak, sampai bersih-bersih 2 jam. Itu 2 jam itu akhirat, 10 menit itu dunia. Berarti kalau ibu dilindas dunia, diperbudak dunia, berarti ibu rugi. Maka kalau ibu dipanggil Allah, panggilan Allah ada 3. Satu, adzan. Apakah ibu ketika dengar adzan langsung melakukan menjalankan sholat? Apa sandini tak rampung gesek masaki. Ngomongnya kok mono ya. Sandini mono ya. Ibu ini dipanggil Allah, mungkin Allah akan ngasih rezeki jenengan gak datang, kira-kira dapat rezeki gak? Logika. Terus panggilan Allah, kalau ibu sudah nomor 1, haji. Panggilan Allah itu haji, tamunya Allah. Dan panggilan yang sesungguhnya 3, kematian. Ibu baru menjalankan 1, 2 langsung masuk di sini. Makanya nek bisa, ibu nek kepingin dapat ini, dipanggil Allah baik itu umrah atau haji, tolong di sini. Panggilan Allah adzan utamakan dulu. Makanya kalau lagi masak, kira-kira tendang waktu enggak dengan adzan. Apalagi sekarang waktunya cepat, semuanya maju semuanya. Berarti kalau memang ibu nggak bisa 5-5-nya, lakukan asar dan subuh utamakan. Asar dan subuh utamakan, jangan ditunda. Kenapa? Asar dan subuh kok nggak boleh? Itu pergantian malaikat. Ya, pembuka malaikat siang dan malam, gantian malaikat siang mau diganti malam di asar. Malaikat malam mau diganti siang itu di subuh, sekali sholat 2. Asar dapat 2 malaikat yang nyatet, subuh ada 2 malaikat yang nyatet, jaminannya surga. Sudahkah majelis taklim Masjid Darul Wahid asar dan subuh awal waktu? Mulai besok ya. Kalau kemarin Sabtu mulai besok ya. Insya Allah. Oke, kalau larinya jam
dosa ya, terus-menerus ya. Yang ke B, balasan kebaikan yang B adalah walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang dilakukan. Jadi panjenengan yang jenengan lakukan contoh aja. Hari ini tenaga jenengan datang ke sini. Tadi udah payung, hujan, deras dan berluduk. Di sini terang benderang. Berarti rezeki lain-lain kan? Di sana air hujannya curahnya deras sejak tadi siang. Sebelum asar 2:30 sampai saya berangkat ke sini tadi perjalanan masih ada petir guruk, gitu kan? Itu menunjukkan bahwa Allah sudah menghendaki. Tapi kalau kita, alah kok hujan yo ngaji enggak yo? Pak sama ngaji yo hujan. Hujan itu kan air, Bu. Pakai payung aja bisa, gitu kan? Tapi kalau kita dikehendaki oleh Allah, tidak orang yang baik, susah untuk melakukan kebaikan. Allah berjanji, Allah ganti kebaikannya ini lebih besar dari yang dilakukan. Masya Allah. Bisa ya, Bu? Oke. Nanti tak kasih bekal doa di akhir. Judulnya mohon kemudahan supaya ibu melakukan kebaikan itu mudah sekali. Ya, lanjut yang ketiga. 3 jalan menuju ridhonya Allah yang ketiga, yaitu bertobat. Kita ini nek bahasa Jawa ini menus kaki dosa. Mumpung ibu masih ada nyawa, mumpung masih bisa hidup beraktivitas, perintahnya kita diperintahkan cepat-cepat bertaubat. Taubatan nasuha. Boleh buka ayat? Ada di surat 66 perintah taubat, ada di ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Bertaubatlah pada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya. Ini perintahnya di sini, Bu. Panggilannya khusus orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman, kita ini, Bu, percaya dengan Allah kalau kita diatur oleh Allah. Taubatan nasuha, taubat yang tidak mengulangi lagi. Tapi umumnya kita ini taubatnya taubat tomat. Apa nih tomat singkatannya? Bertobat umar. Taubat lombok apa? Berkepedasan, minum, nyari lombok lagi. Itu manusia. Jadi mumpung masih ada kesempatan hidup, ibu diperintahkan taubatan nasuha, tidak ulangi lagi. Kenapa? Manfaat balasan taubat. Itu masih lanjutan ayatnya itu ada tadi. Lan mukaffir, kafaro dihapuskan dosanya panjenengan, wa yudkhilul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Maka untuk mendapatkan 3 ini kita diperintahkan tadi syukur. Awali dengan kerjaan basmalah dengan hamdalah. Terus yang kedua banyak-banyak melakukan kebaikan. Ibu nek kepingin ikhlas tadi sama, awali dengan basmalah, rampung hamdalah, walaupun ikhlas itu susah. Yang ketiganya, mumpung masih ada hidup, ibu diperintahkan banyak bertobat. Wanita itu banyak dosanya, betul? Apa itu kira-kira dosanya wanita? Ya, boleh dibuka dosa yang sering dilakukan manusia. Suratnya 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.
dan janganlah kau mencari-cari kesalahan. Kita bahas dosa yang sering dilakukan. Jangan sampai majelis taklim Nurus Sa'adah melakukan 3 ini. Apakah 3 dosa itu? Tertera di dalam surat tadi yang sudah dibaca, surat 49 itu adalah Al-Ankabut, Al-Hujurat yang tadi Al-Ankabut yang 29 ya. Oke. Surat 49 adalah Al-Hujurat ayatnya 12. Ini paten dimuat di dalam Al-Qur'an. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu dan orang-orang beriman, jangan mengikuti kebanyakan orang. Orang-orang di luar sana itu seringnya melakukan 3 dosa. 3 dosa yang sering dilakukan manusia. 1, inna ba'dadhanni ismun, berprasangka buruk itu dosa. Kira-kira kita koreksi. Yang suka berprasangka buruk itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Berarti contohnya istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illa hu, dan tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha kokoh, wa atubu ilaih, dan aku bertobat padanya. Sering-sering Bu, wanita itu ditonjolkan, dikedepankan itu adalah perasaannya, betul? Makanya ada yang bilang laki-laki itu tidak punya perasaan kayaknya ya. Karena wanita semua perasaannya, dikit prasangka itu dosa. Yang kedua, wala tajassus. Dosa yang sering dilakukan manusia adalah cari-cari kejelekan orang lain. Itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim. Ini paketnya komplit banget ya. Astagfirullah. Yang ketiga, wala yaghtab, suka merasani atau bergunjing itu laki atau perempuan? Perempuan. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sadar Bu? Sadar. Hari ini sadar kan Bu? Kalau lagi merasani sadar enggak? Enggak. Kalau lagi cari kejelekan orang lain sadar enggak? Enggak. Kalau lagi prasangka buruk sadar enggak? Enggak. Kalau lagi marah sadar enggak? Enggak. Berarti koma dong. Orang koma tempatnya di mana Bu? Rumah sakit. Iya, di rumah sakit bagian apa Bu? ICU. Iya. Kalau lama di ICU keluarganya meyasinkan. Iya. Kalau sudah meyasinkan terus nanti ada kabar duka di masjid Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah meninggal dunia nama ini usia 70. Biasa. Sudah bayain. Tapi kalau nama usia 35, ini siapa? Anaknya siapa? Sakit apa? Lah penasaran kan Bu? Berarti nek mau mati meninggal itu kayaknya nggak pantas ya. Kalau sudah tua kayaknya pantasnya ya. Sudah makan asinnya wis oke Bu. Makanya orang tua itu tensinya tinggi ya Bu ya. Oke. Ini sedikit untuk info aja kalau Ibu ada tensi. Kemarin saya kok lebih enak. Biasa kalau capek, timun dipotong-potong-potong, cong air dispenser. Nah, aku karena suara tak tambahin jahe. Timun potong-potong, cuci bersih, potong-potong, cong air panas. Nah, aku tak tambahin jahe, tutup. Anget-anget minum. Masya Allah. Tensinya panjenengan nanti normal. Tapi dicong air, tapi kalau dimakan biasa tuh lambat. Kalau di air cong itu, ya itu lebih
air panas pokoknya. Ini lah Bu, sedikit wajib. Oke, lanjut lagi. 3 ini adalah dosa. Mumpung ibu ada kesempatan untuk bertobat, ayo bertobat. 3 ini Allah menggambarkan ini ibaratnya mayit. Walahma akhihi maitan fakarintumuhu. Apa kamu gak jijik? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Walahma akhihi maitan, ini mayit teman kita kenal, terus kita makan dagingnya. Zaman biar kayaknya Sumanto ya, kan karena itu semanti kan punya. Jadi yang tadi yang prasangka, cari kejelekan, sama kerasani itu gambarannya makan daging mayit. Koncone dia. Fakarintumuhu, apa kamu gak jijik? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Maksudnya Bu, nek saya orang yang dirasani, aku dengar kok ternyata aku nekene tak saring-saring, aku memang bener kayak mono, astagfirullah. Tapi aku dirasani kok nggak bener, cukup jawabanku alhamdulillah, karena dosaku diambilin orang. Dan busuknya mayat ini itu dosanya kita, jeleknya kita diambil orang lain. Berarti itu nek dirasani orang, cukup jawabannya nek udah alhamdulillah. Tapi nek jenengan enggak ono sing rasani nemu pundake temen iki. Bu aku rasa mono. Stres. Perlu di rumah sakit nanti HSC, astagfirullah. Jadi 3 inilah jalan menuju ridhonya Allah. Syukur tadi awal basmalah, akhir hamdalah ya Bu, banyak melakukan kebaikan, juga awal basmalah, akhiri hamdalah, yang ketiganya ayo cepet-cepet bertaubat. Sekarang tak ajarin supaya ibu mengamalkan 3 ini mudah. Doanya judulnya mohon kemudahan. Kemudahan di sini ibu hidup di dunia. Ini saya mengambil doa dari Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim memenggal berhala-berhalanya Raja Namrud. Raja Namrud marah, terus Nabi Ibrahim dibakar dan apinya tidak panas. Doanya ini, ibu ngadepin hidup itu kayak menghadapi api, betul? Nyari rezeki kerjaan Rene susah, ini susah, biar dimudahkan oleh Allah, mintalah sama Allah. Judulnya mohon kemudahan. Yuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang-pegang ya. Satu. Rabbil fir, sama-sama. Rabbil firli. Kok pakai ini? Saya nggak pakai ini. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan bukan itu. Itu orang tua. Ini mohon kemudahan. Ngikut ya. Rabbil fir, sama-sama. Rabbil fir. Lagi. Rabbil fir. Lagi. Rabbil fir. Warham. Dengerin ya. Rabbil fir warham. Yuk. Rabbil fir warham. Lagi. Rabbil fir warham. Lagi. Rabbil fir warham. Wa anta. Dengerin dulu. Rabbil fir warham wa anta. Yuk. Rabbil fir warham wa anta. Ulangi. Rabbil fir warham wa anta. Terakhir. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Khairur rahimin. Sudah selesai, dengerin dulu ya. Saya baca pelan-pelan. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Yuk sama-sama. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Artinya Rabbil fir, ya Allah ampuni kami. Warham,
Sambil ibu mikir butuhnya apa. Aku nek lagi dagang berarti daganganku laris. Nah aku lagi ngomong berarti ngomonganku menang. Nah aku lagi kerja rumah tangga dipermudah apa aku nggak capek. Ini kasih sayang, mintanya dengan apa? Wa anta dan engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Tertera di dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat paling terakhir 118. Nanti tak kirim kepada panitia, sudah tak tuliskan judulnya, mohon kemudahan, ada Arabnya, ada Latin Arabnya, baru terjemahannya. Dan dengan nanti kalau mau dikopikan ada, kalau yang tinggal masang di HP juga ada, nanti tak kirim, ingetin ya, itu penting. Yuk diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Biar jelas, saya pengen naruh di sini. Separuh sini, separuh sini. Yang kiri diam dulu ya. Separuh kanan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Satu kali ditutup lah ya. Masuk datang. Ulangi ya, catatannya tutup semuanya, baik yang HP, baik yang catatannya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. 100. Sayang kiri. Yuk, semuanya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. 200. Gak pakai ulang soalnya. Alhamdulillah. Oke, itu yang saya sampaikan. Semoga ada kemanfaatan. Silahkan doa tadi. Tidak hanya untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya Allah, rezekinya Allah, semuanya Ibu. Itu nih saya pakai doa ini andalan ketika masuk di Semarang. Saya bukan asli Semarang soalnya. Makanya itu supaya Allah mudahkan semuanya, Allah ijabahi semuanya. Dan ini Ibu baca tidak hanya setelah sholat, tapi Ibu bacanya kapan Ibu butuh. Setelah sholat boleh, banyak semua, jadiin zikir boleh, ketika bekerja, ketika berdagang, ketika apa saja pada saat itu silakan. Insya Allah Allah jawab. Oke, kita tutup pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengijabahi sesuai dengan duduknya masing-masing. Mari ikhlaskan sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Wabil khusus majelis taklim Nurus Sa'adah, mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Mudahkan segala urusan-urusannya ya Allah. Mudahkan ijabahi hajat-hajatnya ya Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang ya Allah. Jika kami yang hadir saat ini ada dosa ya Allah, Engkau hapuskan. Jika kami ada kesulitan kehidupan ya Allah, Engkau berikan jalan keluar. Jika kami ada hutang ya Allah, mudahkan kami untuk melunasinya ya Allah. Cukupkanlah kehidupan kami di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Kabulkan doa kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kemaksiatan ya Allah. Mudahkan kami banyak-banyak melakukan kebaikan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Engkaulah Allah sebaik-baik pemberi. Ya Allah, kami yang hadir memohon diberikan umur panjang yang barokah ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untuk dunia akhirat dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam kata saya minta maaf. Assalamualaikum